إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Materi yang menjadi kajian kita pada Jumat ini, saya ingin ajak kita kembali untuk melihat, memperhatikan, mendengar, menyimak satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya sangat yakin ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi dalam perjalanan kehidupan akhir-akhir ini, ayat ini senantiasa saya selalu sampaikan dalam khutbah Jumat, yaitu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Ayat ini saya ingin ambil kalimat di awalnya saja. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Saya ingin ambil potongan ayat itu saja, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita melihat selain daripada hari Jumat, terkesan masjid yang dibangun oleh kaum muslimin itu semakin sepi dari jamaah, sehingga di antara salah seorang sahabat Ibnu Umar ketika duduk dengan para sahabat setelah melaksanakan ibadah sholat, kebiasaan para sahabat-sahabat dulu ketika selesai sholat saling melihat, ada enggak sahabat-sahabat yang biasanya rajin hari ini kok tidak ada di dalam jamaah di masjid, sehingga mereka saling menanyakan, si fulan kemana, si fulan kemana, si fulan kemana, si fulan kemana, kemarin kok ada, hari ini kok nggak ada dalam jamaah. Itulah kepedulian para sahabat-sahabat dulu dengan sahabat-sahabat dan teman-temannya, sehingga ketika ada sahabat yang biasanya datang ke masjid tetapi hari ini tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, jangan-jangan si Anu itu mungkin munafik dia, jangan-jangan si A itu mungkin dia Islamnya Islam munafik. Maghribnya ada di masjid, isyanya tidak di masjid, subuhnya tidak di masjid. Kemudian ketika zuhur besok ada di masjid, asarnya ada di masjid, maghribnya ada,
Isyanya sudah tidak ada, subuhnya apa lagi? Jangan-jangan dia ini Islam munafik ini mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sekali hari ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dalam kaum muslimin hari ini, masjid dibangun dengan megah, masjid dibangun dengan indah, butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Tetapi ketika masjid itu terbangun, di dalam masjid sangat sedikit orang-orang yang mau memakmurkan masjid dengan menegakkan sholat secara berjamaah. Pertanyaan kita, ada apa dengan kaum muslimin selama ini? Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi. Jangan Islam hari ini pun banyak kaum muslimin Islamnya itu Islam yang terkait dengan kemunafikan. Ketika kita melihat ayat Al-Quran tadi, jamaah yang dirahmati Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalimat man amana billah itu adalah orang yang mau memakmurkan masjid, ya orang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, dia nggak ke masjid. Makanya kalau kita ingin melihat diri kita beriman apa enggak kepada Allah, jangan lihat ketika kapasitas ketika kita Jumat, tapi lihat ketika Asyar nanti ada enggak ke masjid. Tidak harus masjid ini, tapi masjid di mana kampung kita tinggal, ada enggak kita hadir ke masjid berjamaah sholat Asar. Ketika nanti maghrib, ada enggak kita sholat ke masjid berjamaah ketika sholat maghrib. Ketika sholat Isya, ada enggak kita dalam jamaah sholat Isya. Ketika sholat subuh, ada enggak kita berjamaah dengan sholat subuh. Untuk menilai keimanan kita kepada Allah, lihat ukuran kita dalam kehadiran kita dalam sholat berjamaah. Tetapi apabila selama ini kita lebih banyak meninggalkan masjid, meninggalkan jamaah, sering-seringlah menangis kepada Allah. Ada orang, kita kaum laki-laki, ketika sholat, banyak orang hari ini itu senangnya sholat di rumah. Bentangkan sajadah di kamar, sholat. Bahkan ada ketika orang sholat dalam kamar, sholatnya tidak memiliki akhlak. Cukup dengan kain sarung menutupi pusat, Allahu Akbar sholat. Ini orang tak punya akhlak dengan Allah. Atau lebih naik sedikit, pakai kain sarung, pakai baju singlet, Allahu Akbar, orang tak berakhlak seperti ini. Dan ini paling banyak dalam kaum muslimin. Banyak sekali dalam kehidupan kaum muslimin seperti itu. Sudah sholatnya tidak berjamaah, sudah sholatnya tidak ke masjid, sholatnya di rumah, cukup dengan kain sarung di atas pusat atau pakai dengan kaos singlet, Allahu Akbar hadap kiblat. Itulah sholat kaum muslimin hari ini. Banyak orang yang tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat, angkat tangan tinggi-tinggi minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah agar aku selalu ingat kepadamu, bersyukur dengan nikmatmu, dan jadikan aku ya Allah untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Laka ya Allah. Tapi perbuatan masih seperti ini. Ada kaum laki-laki beralasan, Ustaz, saya sholat di rumah supaya saya bisa bimbing anak-anak saya. Ustaz, saya sholat di rumah supaya saya bisa jadi imam, anak dan istri saya di rumah. Bapak, sholat kaum laki tidak ada dibenarkan di rumah. Tolong dicamkan itu. Kaum laki-laki sholatnya di masjid, kaum laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Kalau ingin bimbing anak, hidupkan mobil, naikkan anak ke mobil, berangkat ke masjid, bawa anak didik.
sekarang hampir pudar dalam kehidupan kita kaum muslimin. Tidak ada cinta dengan masjid. Sehingga maaf, masjid itu penuh hanya sesaat pada waktu Jumat. Lihat kiri, lihat kanan, lihat ke belakang, buat musyawarah pengurus. Nyosah masjid payah prayo bacut, kiri bacut, kanan bacut, udah berikut bacut. Pakon jamaah Jumat hansip le. Juga musyawarah, duduk drom bajalan, tun umpang mengatruk sedekah. Buat kiri, buat kanan, buat atas, buat belakang. Hanya untuk kepentingan sesaat. Ketika Jumat, setelah Jumat, zuhur tidak sampai satu saf. Hanya beberapa orang dengan imam. Hanya masjid-masjid tertentu yang safnya banyak. Hanya masjid-masjid yang cinta dengan sunnah, itulah biasanya masjid-masjid yang banyak dengan jamaah. Orang yang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, dia pasti cinta dengan masjid. Saya ulang bahasa ini. Orang beriman yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia pasti cinta dengan masjid salat berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW dicintai oleh Allah karena Rasul mencintai salat berjamaah di masjid dan tempat waktu. Itu cara Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah mencintai salat berjamaah tepat waktu dan di masjid. Maka Rasulullah dicintai oleh Allah dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah. Azan dikumandangkan ke masjid, berjamaah ke masjid, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh para sahabat-sahabat. Sekarang kita adalah sebagai pengikut sunnahnya Rasulullah SAW. Pertanyakan diri kita, keimanan kita, sunnah kita kepada Rasul, dan cinta kita kepada Allah. Bila waktu salat tiba masih salat sendiri kaum laki-laki, tanyakan kepada diri kita, seberapa besar iman kita kepada Allah, seberapa besar cinta kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau masjid yang dekat dengan jalan, mungkin masih ada orang yang musafir berhenti sebentar. Itu pun orang yang cinta dengan masjid. Kalau terdengar azan, dia pasti parkir ke masjid, dia salat berjamaah. Musafir. Tapi lihat, saudaraku yang dirahmati Allah, Anda masuklah ke kampung-kampung. Banyak masjid-masjid yang bagus di kampung-kampung, tapi dibuka kadang-kala. Bukan kadang-kala, memang pasti hanya pada waktu-waktu Jumat. Dan pengalaman kita ketika kita berdakwah ke daerah-daerah pedalaman, banyak masjid-masjid bagus-bagus walaupun kecil, tapi dibuka pada hari Jumat. Hari-hari biasa, maghrib, kadang-kadang hanya muazzin yang sholat, yang azan. Lihat kiri, lihat kanan, nggak ada, dah kamat, dia imam, dia kamat, dia wajib, dia jamaah, dia makmum. Padahal masyarakat yang tinggal di sekeliling masjid, Masya Allah, orang-orang yang punya Honda, orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang punya rumah mewah, tapi ke masjid azan dia tak dengar. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah, lihat, perhatikan, simak, bacakan ketika berangkat kaki ke masjid. Apa yang kita baca? Kita membaca doa kan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kenapa Rasulullah mengajarkan rahmatik? Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Kenapa kita ketika masuk ke masjid Rasulullah mengajarkan doa itu? Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Karena di masjid adalah tempat Allah curahkan rahmat yang paling banyak di masjid. Maka kaum laki-laki berangkat ke masjid, sholat berjamaah, baca doa, masuk masjid, minta rahmat, ambil rahmat, bawa pulang ke rumah. Pasti rumah tangga aman, adem, ayem. Tapi kalau suami
Istri selalu bertengkar di rumah, tanyakan kepada diri kita, seberapa sering kita sholat berjamaah ke masjid? Bila itu tidak ada, maka syaitan akan mendampingi kehidupan kita bersama istri kita. Mendampingi, membimbing istri, membimbing anak, hidupkan mobil, bawa ke masjid. Istri letakkan di belakang bersama dengan kaum ibu-ibu. Anak kita yang laki di belakang kita depan. Waktu pulang, salaman dengan anak, anak cium tangan, salaman dengan istri, istri cium tangan, kita pulang dalam keadaan senyum, tertawa bahagia. Kenapa? Sama-sama menjemput rahmat, bawa pulang ke rumah Allah. Dan ini sudah mulai hilang dalam kaum muslimin dalam kehidupan kita hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, bukankah kita pernah tahu, bukankah kita pernah mendengar, bukankah kita pernah membaca tatkala seorang sahabat Rasulullah SAW, rajulun a'ma, seorang sahabat Nabi laki-laki yang buta, bertemu kepada Rasulullah, minta rukhsah untuk tidak ke masjid berjamaah karena jauh dari masjid dan jauh dengan rumahnya. Tidak ada yang menuntut dia ke masjid, tidak ada yang memegang tangan dia, dan tidak ada yang memapah dia. Dia jumpa, ya Rasulullah, berikan aku rukhsah ya Rasul, berikan aku rukhsah tidak ke masjid karena aku mata buta, nggak sampai ke sana nanti, aku tak kemana-mana nanti karena jalan nggak jelas, yang mendampingi, yang membawa, yang memamah aku nggak ada ya Rasulullah. Tapi karena Rasulullah adalah manusia yang sangat cerdas hatinya, memahami kondisi hamba-hamba umatnya, Rasulullah memberikan rukhsah hanya untuk orang yang buta ini. Kalau bahasa kita, ya sudahlah, kalau untuk kamu aku berikan rukhsah. Kamu boleh tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Tatkala laki-laki ini berpaling ingin pulang, terdengar panggilan Allah. Allah yang panggil, bukan Rasulullah. Allah yang panggil. Kalau Rasul sudah berikan rukhsah, aku berikan kau rukhsah, kau boleh pulang tidak sholat berjamaah ke masjid. Tapi tatkala dia berpaling, Allah memanggil dengan kalimat azan. Tatkala azan memanggil, maka dipanggil kepada Rasulullah, hal tasma'un nida bis-shalah? Wahai sahabatku, adakah kau dengar itu panggilan azan? Na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar. Qala ajib. Kalau begitu, karena kau dengar azan, maka kau wajib memenuhi panggilan, karena Allah yang panggil itu. Allah yang panggil kau berangkat ke masjid. Ingat saudaraku, Allah memanggil dengan kalimat azan. Tidak ada hubungan nampak, enggak nampak, buta, enggak buta, enggak ada urusan. Yang penting kau dengar enggak panggilan azan ini. Itu kalimat yang paling penting. Kalau seandainya azan itu terkait dengan orang yang buta, Rasulullah SAW tidak memanggil kembali untuk mempersaksikan, adakah kau dengar panggilan azan? Nah, qala ajib, ya Rasul, aku dengar. Kalau begitu penuhi panggilan azan, karena Allah itu sangat wajib untuk penuhi. Padahal Rasul sudah memberikan rukhsah, tapi karena Allah yang panggil, berangkat. Lihat, buta matanya, tapi karena dia dengar, berangkat. Hari ini pun kita mata tidak buta dan kemudian telinga tidak peka, berangkat ke masjid. Oh, mata saya buta, masih bisa dengar azan? Masih, berangkat ke masjid. Laki-laki tidak sholat di rumah. Itu komitmen agama kita. Itulah komitmen agama kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari inilah saya ingin ingatkan ini kembali kepada kita. Tidak ada tempat yang paling Allah muliakan kecuali masjid. Di muka bumi ini hanya masjid. Sekali lagi, di muka bumi ini tidak ada tempat yang paling Allah muliakan, yang Allah turunkan berkah, kecuali hanya masjid. Hanya masjid. Ketika Allah Isra mi'rajkan Nabi Muhammad pun, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Masjid Haram ilal Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa
ruh ke atas, dan di sana ada satu masjid yang namanya Baitul Ma'mur. Dari masjid ke masjid dan berangkat ke masjid. Ini menunjukkan umat Islam sholatnya berjamaah di masjid, dan dimanapun berada tetap masjid sholatnya, bukan di rumah. Tidak ada istilah bimbing anak, bimbing istri. Bimbing anak, istri bawa ke masjid, bukan di rumah. Jadi kita jangan buat alasan kalau kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat ini kita ingatkan kembali. Ayat ini kita ingatkan kembali kita. Tanyakan pada diri kita mulai hari ini dan seterusnya, seberapa sering kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya tidak katakan kita tidak sholat. Saya tidak katakan kita tidak sholat. Hanya saja jamaah kita kadang-kadang sering tidak jamaah di masjid. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita bukan orang yang tidak sholat. Saya katakan sekali lagi, kita bukan orang yang tidak sholat. Hanya saja kadang-kala kita termasuk orang yang melambat-lambatkan sholat. Alasan banyak sekali. Alasan karena kerjaan, musisi kita belum tuntas. Alasan sedang mengajar, para guru sedang mengajar, para dosen sedang mengajar. Banyak sekali alasan kita. Mengapa pekerjaan itu harus menjadi asbab kita tidak ke masjid berjamaah? Itu tanyakan pada diri kita. Mengapa pekerjaan kita menjadi sebab bahwa diri ini tidak ke masjid untuk berjamaah? Ada apa? Kerja, tinggalkan sebentar. Oh, saya sedang berjualan, berdagang, tutup sebentar. Allah yang panggil. Oh, Ustaz, nanti ketika ada orang membeli, nggak ada masalah, nggak usah takut. Unjuk ijabah kedeka, hanya masalah rezeki pengayandu, rezeki Allah Rabbul Jalil yang jamin rezeki kita, bukan orang yang datang. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah memberi apa yang tak pernah kita minta. Itu tolong dipahami bagus-bagus. Taat, dekatkan diri kita kepada Allah. Ada kalanya ketika Allah memberi kepada kita, bukan karena kita minta. Allah memberi karena Allah melihat ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mulai ini dan seterusnya. Pertama, jangan lagi melambat-lambatkan sholat. Kita yang laki-laki, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan aktivitas. Jangan ada yang menjadikan sebab kita meninggalkan sholat, sehingga sebab itu menjadikan Allah murka dan memasukkan kita dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid dimanapun kita tinggal. Dimanapun kita tinggal, cari masjid yang terdekat di mana sholat itu ditegakkan dan azan dikumandang. Allah yuwallikum fa'tabiru yawmil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati